Film diawali dengan jurnalis bernama Adri yang pergi ke klub karena pusing dengan pekerjaannya. Di sana dia bertemu dengan gadis tak dikenal yang kemudian mengajaknya pergi ke suatu tempat. Belakangan ini aku agak kesepian. Adri langsung bersemangat. Jarang-jarang nih ada yang begini. Dan dia pun menjawab, Ya ayo gas aja. Tapi mau pergi kemana? Sepertinya ke hotel lebih baik. Tapi baru saja mereka sampai ke hotel, mereka melihat ada yang mengadakan pesta pernikahan. Gadis ini mengajak Adri untuk masuk dan mengaku sebagai sepupunya pengantin wanita. Wah, mewah sekali. Tanpa ragu, dia langsung bergabung dan makan dengan tamu. Di depan mempelai pria dan wanita mengaku bahwa dia sepupunya pengantin wanita. Ditambah ekspresi wajahnya yang penuh dengan kasih sayang. Tak tahu bagaimana ceritanya, gadis itu berhasil mendapatkan kartu hotel si pengantin. Dan beberapa adegan pun terjadi. Saat si pengantin datang, gadis itu langsung kabur dengan sepeda motor dan menjatuhkan jaketnya. Dari situ Adri tahu bahwa namanya adalah Carla. Setelah kejadian itu, Adri terus memikirkannya. Saat memeriksa jaketnya, ternyata ada sebuah kartu obat. Di sana ada sebuah alamat, dan Adri pun langsung pergi ke sana. Apa Carla tinggal di sini? Aku mau mengajaknya keluar. Satpam itu tercengang. Kau bahkan tak bisa move on dari orang gila. Adri pun kaget. Jadi ini RSJ? Kalau begitu aku juga mau masuk. Ini rumah sakit jiwa. Kau orang sehat-sehat mana bisa masuk seenaknya. Akhirnya Adri mencari seorang dokter untuk membuatkannya surat pasien ODGJ palsu. Apa? Dok, kalau apakah aku sehat? Aku pasti ada sedikit gangguan jiwa. Ya, sepertinya kau memang benar-benar gila. Pertama kalinya ada orang sehat ingin masuk RSJ. Tapi jika kau memberi uang, boleh kau jadi orang gila? Akhirnya Adri sepakat dan memberi dokter $1.000. Dengan cepat Adri memberikan surat palsu itu kepada Bu Yaya, kepala rumah sakit jiwa. Nah, harusnya kamu udah rewel dari sini. Ini barulah rumahmu. Akhirnya Adri pun bertemu dengan Carla. Aku Adri, pria yang kau ajak ke hotel waktu itu. Tapi Carla tak mengingat semuanya. Kau gila ya mengejarku sampai sini? Buset, Carla is dari buaya betina, guys, keren. Feedback dari Carla membuat Adri jadi kecewa. Adri pun tak ingin berada di sini lagi. Kau pasien ODGJ, mau keluar bisa seenaknya keluar kah? Aku tak gila, aku seorang jurnalis. Semua pasien dari gizi juga ngaku mereka tak gila. Kalau kau tak percaya, telepon saja atasanku. Lalu Bu Yaya pun menelpon kantornya. Tapi orang yang mengangkat telepon malah musuhnya Adri. Adri, di sini tak ada yang namanya Adri. Adri pun memikirkan cara lain untuk kabur. Ucup yang merupakan teman sekamarnya berkata, Loncat saja dari lantai 3, tapi orang yang pernah loncat dari sini sekarang dia sudah jadi orang cacat. tentu saja Adri tak mau. Terpaksa dia harus beradaptasi di sini. Setiap hari harus minum obat, ngobrol longki, dan merokok. Semakin hari, Adri dan teman-teman ODGJ lainnya semakin akrab. Namun di sisi lain, mantan istrinya Ucup melarangnya untuk bertemu dengan putrinya lagi. Karena kecewa, dia ingin melompat dari lantai 3. Apa ini mobil mantan istrimu? Benar. Kalau gitu hancurkan. Adri dan Carla yang kabur akhirnya berhasil menemukan Ucup. Tubuhnya penuh luka, tapi dia masih ingin mencari mantan istrinya. Aku mau menghabisinya, jangan halangi aku. Lalu Carla berkata, Tapi dia adalah orang yang kau cintai. tidak memukul orangnya, memukul mobilnya pun jadi. Adri kaget. Udah segitu aja, lihat aku. Adri langsung mematahkan spionnya dan pecahkan kaca mobilnya. Seketika Ucup baru mengingat sesuatu. Mantan istriku, dia tak punya mobil. Lari woi. Malamnya mereka kembali pulang ke RSJ. Adri berdiri di pintu gerbang. Dia bisa saja kabur, tapi ketika melihat Carla, dia memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Lalu mereka berdua pun melihat matahari terbit di atas balkon, saling bertukar perasaan memulai hidup yang bahagia. Ini belum endingnya kok guys. Malam itu awan gelap menutupi langit. Sepertinya akan turun hujan lebat. Tapi Carla malah berdiri di tepi balkon, membuat Adri shock. Di sini kau bisa melihat laut di balik gunung. Waduh, kumat lagi nih, sudah saatnya minum obat. Lalu dia pun menarik Carla kembali. Adri memberitahu dokter bahwa Carla sudah tak minum obat beberapa hari. Di sisi lain, artikel tentang RSJ yang Adri tulis diterbitkan setiap hari dan Bu Yaya melihatnya. Akhirnya dia percaya kalau Adri adalah jurnalis dan memperbolehkannya pergi. Setelah keluar dari RSJ, Adri terus melanjutkan artikelnya dan dia sukses besar. Carla yang melihat artikelnya langsung pergi ke kantornya dan bertanya pada Adri. Mengapa kau mengatakan bahwa kita tak bisa bersama? Kalau gitu ya ayo jadian. Keduanya sama gila dan bahagianya seperti saat pertama kali bertemu. Tapi setelah itu Carla harus kembali ke RSJ lagi. Yang tersisa mungkin hanya kesepian tanpa akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan review film menarik selanjutnya hanya di Ruang Sinema.